Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya aku milih ini? Apa karena semua temanku ngelakuin hal yang sama? Atau karena ini yang bakal dilakuin sama orang yang aku kagumi? Nah, hari ini kita bakal bedah gimana dua kekuatan ini, yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok acuan, ternyata diam-diam ngebentuk siapa diri kita. Pertanyaan ini, teman versus idola, itu sebenarnya inti dari cara kita ngertiin pengaruh sosial. Dan ternyata sosiologi itu udah ngasih kita cara yang jelas banget buat ngebedah dilema ini. Jadi kita nggak cuma nebak-nebak aja. Nah, yang ngasih kita alat buat mikirin ini adalah sosiolog Robert K. Merton. Dia ngenalin dua konsep kunci yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi menurut Merton, kita semua nih, sadar atau nggak sadar, dipengaruhi sama dua jenis kelompok yang beda banget nih dalam hampir setiap keputusan yang kita buat. Gini deh, bedanya secara simpel. Kelompok keanggotaan itu ya lingkaran pertemanan kita, orang-orang yang secara fisik ada di sekitar kita. Nah, kalau kelompok acuan itu pahlawan kita, mereka yang kita jadiin panutan. Jadi yang satu tentang kedekatan, yang satunya lagi tentang aspirasi. Oke, kita mulai dari yang paling gampang kita kenali dulu ya, yaitu kelompok yang jadi bagian dari realitas kita sehari-hari. Coba dibayangin kelompok keanggotaan itu kayak rumah sosial kita. Disinilah kita ketemu langsung, ngobrol, ketawa bareng, dan disinilah pengaruh langsung itu paling kuat kerasa. Kenapa? Ya karena kita benar-benar ada di dalamnya. Kayak yang bisa kita lihat di sini, contohnya banyak banget. Keluarga, tim kerja, komunitas kita, ini semua tuh pilar-pilar kehidupan kita. Coba deh sekarang, coba pikirin sebentar, apa aja sih kelompok keanggotaan utama dalam hidup Anda saat ini? Sekarang kita geser ke pengaruh yang lebih halus, tapi seringkali justru lebih kuat. Kelompok yang bahkan kita nggak perlu jadi anggotanya buat ngerasain dampaknya. Kelompok acuan itu ibaratnya kompas psikologis kita. Mereka itu bisa para inovator, seniman, atau pemimpin yang jadi standar buat kita. Mereka ngebentuk kita dari jauh, seringnya bahkan tanpa kita sadari sama sekali. Biar benar-benar kebayang bedanya, kita pakai contoh aja ya. Ini contoh simple tapi ngena banget. Oke, bayangin ada seorang musisi amatir yang lagi semangat-semangatnya ngejar mimpi. Band garasi tempat dia latihan tiap minggu. Nah, itu adalah kelompok keanggotaannya. Mereka ini lingkungan sosial dia yang paling dekat, tempat dia kolaborasi, dapat masukan langsung dari teman-temannya. Tapi para bintang rock terkenal yang posternya nempel di dinding kamarnya, itulah kelompok acuannya. Merekalah yang ngebentuk ambisinya, yang bikin dia pengen jadi lebih jago lagi. Nah, ini dia kekuatan pengaruh aspirasi, bahkan dari orang yang mungkin nggak akan pernah dia temui seumur hidupnya. Dan yang menarik, Merton nggak berhenti di situ aja. Dia ngebedah lebih dalam lagi dua cara spesifik gimana kelompok acuan ini bisa ngasih pengaruh ke kita. Coba kita lihat tabel ini ya, ada dua tipe pengaruh. Normatif itu soal nilai-nilai inti kita, semacam kompas moral gitulah. Sementara perbandingan, ini lebih ke tolak ukur. Kita jadi punya standar buat ngukur kesuksesan dan posisi kita dibanding orang lain. Oke, terus apa gunanya kita tahu semua ini? Gimana caranya kita bisa pakai wawasan sosiologis ini di kehidupan nyata kita? Kerangka kerja ini sebenarnya alat yang keren banget buat introspeksi diri. Coba lihat ya. Pertama, kita jadi bisa paham motivasi kita. Kedua, kita jadi lebih peka sama tekanan sosial. Jadi kita tahu ekspektasi itu datangnya dari mana. Dan yang paling penting, ketiga, kita bisa secara sadar milih kelompok acuan yang benar-benar sejalan sama tujuan hidup kita. Pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kita. Siapa yang kita izinkan buat megang kendali? Dengan ngerti bedanya antara kelompok keanggotaan dan acuan, kita jadi punya kekuatan buat milih pengaruh mana yang mau kita ikutin secara bijak.